pegawai ASN di lingkungan BPUR Kabupaten Purworejo. Kami sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Purworejo tidak bisa rawuh secara pribadi karena beliau ada dinas luar ini, keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian kami matur Bapak dari DPRD Kabupaten Purworejo dan Pak Kepala BKPRDM, teman-teman yang hadir di sini, ini perwakilan dari empat bidang, Pak. Bidang, kita ada bidang Bina Marga, bidang karya, bidang tata ruang, bidang sumber daya, kemudian dari sekretariat, kemudian 5 UPT. Jadi kita ada 5 UPT, UPT wilayah Wanu, UPT wilayah Tarjo, UPT wilayah Badi, UPT wilayah Purworejo, Y5 Y. Kemudian ditambah UPTD Agrat. Ini komplit Pak. Semua ini kaitan langsung Bapak dengan masyarakat. Dan ini sangat-sangat apa namanya ya, bahasa saya perlu ukur, ya, apalagi terkait layanan kepada masyarakat. Jadi kita sini ingin meningkatkan disiplinan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo, utamanya ini BUPR Kabupaten Purworejo. Dalam hal itu tujuannya agar lebih profesional, kemudian berintegritas, dan utamanya taat pada aturan. Jadi saya tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala BKPRDM. Kenapa disiplinan? Karena menurut kami ini pokok juga Bapak. Pokok karena kita itu yang pertama menyangkut layanan publik. Kemudian yang kedua terkait selain layanan publik hubungannya dengan kepercayaan publik. Kemudian tentunya di lingkup kinerja organisasi perangkat daerah sama di DPR. Kemudian nanti kami mohon juga arahannya apa itu disiplin, kemudian ketika kita berinteraksi ini nanti bisa disampaikan. Kemudian mungkin pada hari ini nanti juga ada mohon nanti teman-teman untuk bisa memanfaatkan momen ini untuk kayak dua arah ya, tanya jawab tanya jawab kepada para narasumber. Memohonkan nanti dari DPR ini untuk bisa memberikan arahan pada kami semua Bapak terkait pembinaan kepegawaian. Kami juga berharap nanti mungkin informasi dari Pak Kapan BKSDM, BKSPDM terkait mungkin sanksi dan sebagainya Bapak J. Wes kini rodorat iki apa sanksine kemudian itu. Atau mungkin kita ke depan waktu khusus. Waktu khusus untuk kita lebih semangat, lebih baik lagi sehingga akan tercipta kinerja yang optimal. Harapannya itu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk terkait kedisiplinan administrasi nanti juga bisa kita bahas. Mungkin kita selama ini sudah baik, dan ini
mudah-mudahan kita setelah ada narasumber ini kita bisa lebih meningkat lagi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, disiplin adalah fondasi pelayanan yang prima. Itu ya tema tema hari ini lah, peningkatan disiplin. Mari kita wujudkan ASN Dinas PUPR Kabupaten Purworejo dan UPT maupun UPTD alat berat PUPR Kabupaten Purworejo yang lebih tip, lebih profesional, berintegritas dalam melayani masyarakat. Saya kira itu dari kami. Eh, Semoga apa namanya temuan hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan hari ini terkait pembinaan pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dengan tema peningkatan disiplin ASN Rabu 8 Juni 2026 dan resmi. Terima kasih. Itu kami kembalikan pada Untuk selanjutnya, sebagai agenda inti pada siang hari ini akan segera ikuti bersama penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Purworejo kepada Bapak Dr. Andes Beno dan Bapak SHI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata billah, amat ba'da. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas PUPR yang diwakili Pak Sekneh, beserta semua stafnya. Yang terhormat ini saudaraku tercinta Mas Agung. Kalau setahu saya dari BKD. Selamat siang Mas Agung. Salam sehat semuanya. Yang terhormat saudaraku dari Komisi 3 ini. Semun semi tepang nawadereng Pak Abadi Solihin. Menika saking fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Nun sewu wau petine ketilar wonten kantor nggih. Boleh nempangaken nggih. Bapak Ibu saudaraku semuanya yang sangat saya muliakan. Terlebih dahulu mari kita sejenak mengikhlaskan hati kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya siang hari ini di aula yang cukup megah ini kita bisa bertemu berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Dengan penuh harap semoga pertemuan kita dimasukkan suatu amal silaturahmi yang insya Allah karena ridhonya pertemuan kita senantiasa akan mempererat tali persaudaraan kita widini wa akhirah. Amin Allahumma amin.
Salawat dan salam selamat diturunkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang sangat saya muliakan, perkenalkanlah atas nama pribadi, atas nama Komisi 3 BPRD Kabupaten Purworejo, bahkan secara makro BPRD Kabupaten Purworejo, kami aturkan pada Pak Kadin DPR atas undangannya untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih. Namun demikian, apabila sowan kami kurang bahkan tidak benar secara segala kekurangan, segala kesalahan dengan kerendahan hati, kami mohon maaf, beribu maaf. Bapak Ibu, kiranya sudah besok atau belum? Bisa nopo dereng nggih? Tupoksi dari Komisi 3. Bisa nopo dereng? Mboten sampun sami macet dereng nggih. Lah kok lemes to yo. Nek dereng nggih matur dereng ngaten lho. Nun sewu kula ngatesan lah. Semangat, semangat. Apalagi kalau mau disiplin, otomatisnya apa? Semangatnya dulu, Pak. Paham nggih? Agak semangat dikit. Sampun preso tumoksi Komisi 3 nomor dereng. Ampun ngaten niku salut. Tepuk tangan Jobi supportnya. Aduh. Betul-betul semangat ini PUPR. Ya. Terima kasih. Tupoksi Komisi 3 sebenarnya apa, Pak? Perekonomian, pendapatan. Yang jelas gini, Bapak Ibu. Kami hanya berharap, apalagi tadi sudah diaturkan oleh Pak Kadin yang diwakili oleh Pak Sek, apa? Meningkatkan kedisiplinan demi pelayanan masyarakat, nggih. Tapi kalau tak matur sesuai tupoksi kulo, tapi perekonomian utamanya bidang pendapatan asli daerah. Paham nggih? Desa napa dereng? Dereng juga. Lah kok menengkap kaya bidangnya adalah pendapatan. Bagaimana panjenengan kedisiplinnya bisa meningkat sehingga PAD-nya, pendapatan asli daerah, dapat meningkat sehingga perekonomian pada umumnya di kabupaten ini, kabupaten kita cintai, Purworejo, bisa meningkat. Mestinya demikian toh nggih. Kelulusan kita takon, sebelum panjenengan bisa menyediakan pendapatan asli daerah yang meningkat, pendapatan panjenengan terus pundi? Karena sing jawab juga. Lah nek kurang matur kurang mawon. Paham nggih? Kira-kira pripun? Manusia jelas bagaimanapun banyak kurangnya daripada kelebihannya. Gitu betul. Terus nggih. Yang baku yang penting dipun syukuri. Hanya saja kami diundang ke sini bagaimana PUPR ini bisa melayani masyarakat secara maksimal sehingga sedikit banyak PUPR itu ada PAD-nya, salah satu diantaranya hanya sedot WC. Kalau nek masuk Komisi 3 kalian PUPR jane ngelus jodoh.
PUPR sih mariki pendapat tanah di daerah nopo ngeten. Ingkang baku kula suwun nggih, saya mohon dengan penuh semangat sehingga kedisiplinan bisa ditingkatkan tadi diaturkan oleh Pak Kadin bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan. Amin Allahumma. Amin. Kiranya dari saya cukup sekian saja. Nanti barangkali ada masukan-masukan. Oh, komisi telu kok kurang ini, komisi telu bagaimana caranya. Atas nama pribadi kami siap menampungnya sesuai dengan tupoksi kemampuan kami. Kiranya hanya itu yang bisa kami aturkan. Sekali lagi, banyak terima kasih Pak Kadin dan staf. Banyak terima kasih Om Agung dan semua saudaraku. Semua kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi wilayah ler Jabir 6 kados napa, pembangunane kados napa, kula nyuwun wekdalipun. Nggih. Pisan melih kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo niki saking tadi saking fraksi PKB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PUPR atau Wakil Pak Sekdin. Yang kami hormati Kepala BK PSDM. Panggil gitu. Karena kami bukan yang kami hormati senior saya Dr. Andes Sugino dari PDI Perjuangan, senior patang periode nih. Sekali malam nang DPR saudara. Kami hormati seluruh jajaran ASN DPU PR Kabupaten Purworejo, baik dari UPT UPTD ataupun dari bagian-bagian di seluruh dinas. Pertama, marilah kita panjatkan pujian puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, kerahmatan sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bermuajah bil wujuh dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun. Maka seyogyanya, sepantasnya kita selalu untuk bersyukur dan mengucap kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman daimaini mutalazzimaini ala habibina wa nabina syafiqina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang hadir, perkenankan kami dalam hal ini Komisi 3 atau PUPR Kabupaten Purworejo berbicara tentang kedisiplinan versi kami. Versi kami ini Pak Kepala Dinas. Nun sewu, ini versi Kepala Dinas BKPSDM bisa lain. Yang jelas ini versi kami anggota Dewan. Karena apa? Anggota Dewan itu bukan bagian daripada PNS, jadi kami kacamatannya beda. Kalau versi kami, kedisiplinan itu sesuai target, selesai. Tapi kalau ASN, jam 7 datang, jam 4 selesai, dan target harus selesai. Itu ada ukurnya itu. Makanya apa? Tugasnya adalah berat jenengan. Kami anggota Dewan itu hanya ini delok. Dengan ASN kerjanya bener apa urung. Karena apa? Kami wakil rakyat, bos. Kami hanya 5 tahunan outsourcing. Dengan sampai umur 58 ya aturan orang ngerti loh. Dengan bisa sampai umur dikontrak oleh negara sampai 58 tahun. Kalau dikontrak negara, dikontrak masyarakat hanya 5 tahun. Besok 5 tahun harus berjuang lagi untuk menjadi wakil kursi panas nih. Makanya kami kacamatanya bisa beda.
tentunya dalam hal ini mari kita sedikit mengingat dan sedikit menghayati Mas Lagu Projo. Tadi sudah kita nyanyikan bersama yang bait berbunyi berakhlak religius, pedoman langkah kami. Jelas sekali bahwa setiap ASN dan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam hal bertindak sudah berlandaskan akhlakul karimah yang jelas ini. Ini mas kita loh. Artinya apa? Bahwa kita setiap bertindak menjalankan kinerja di ASN, di program-program pemerintahan, menjalankan kegiatan selalu berlandaskan religiusitas, berlandaskan agama, baik agama Muslim maupun Nasrani, semua sama. Kalau kebaikan itu pasti berlandaskan agama. Yang nek nang kono sing ora bener-bener itu mesti keluar dari jalur agama. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita merasa senang dulu. Kita menjadi ASN di Kabupaten Purworejo harus bangga, harus senang. Nek jenengan sedoyo nang omah wis ruwet, kok tekan kantor tambah ruwet, ya iku wis ngalamat. Nang omah diomyang bojone, bapak-bapak ke, wedi kali ngerti. Gara-gara jangan enak padu bojo nang omah tekan kantor gegowo, iya rak kerja ngono. Nah niku bojone galak. Sing ibu-ibu nang kono rak kerja urung sarapan, urung rampung bojone muna-muni. Sego tekan kantor, Bos. Apa pengalaman? Ya iki pengalaman kula bareng maksudnya ngono lho. Lah mbok niki sing nang arep niki sentak bojone mung kabeh niki kok. Boten galak, Mas. Nek ora bener pokoke sentak ngono wae. Nah niki pengalaman kadang kuwi kabeh lah. Ini napa? Tahu yang kedua kita bahwa kita bekerja itu harus merasa senang dulu. Senang ikhlas bahwa kita sudah dikontrak oleh pemerintah, oleh negara untuk menjadi abdi negara melalui ASN di Kabupaten Purworejo di Dinas PUPR. Kita merasa bangga dan bahagia, senang, yakin neng dinas kerjane yo kepenak, kerjane nyaman. Tapi kalau sudah dari rumah itu sudah membawa masalah yang dibawa ke kantor, terus neng kantor ada kornone gur perengat-perengat, seorang nyaman, kancane padha tukaran. Yang kedua, kurang lebih seperti itu pandangan kami, Pak Kepala Dinas. Yang pertama kita berlandaskan agama atau religiusitas. Yang kedua apa? Harus merasa senang, bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah, sing arek daftar dari PNS ribuan. Ning kula alhamdulillah dari yang nate daftar PNS nih. Kula senengnya teng jalur politik. Jadi kula sebagai wakil rakyat sing nang kono outsourcing 5 tahunan. Nah, niki yang pertama berlandaskan religiusitas jelas sesuai mars kita bahwa setiap kita dalam langkah bekerja kita harus berlandaskan agama, berlandaskan religiusitas. Itu jelas sesuai dengan mars kita yang selalu kita naungkan, selalu kita nyanyikan, selalu kita hayangkan. Mari kita hayati sebentar, hayati lagi bahwa Mars Purworejo itu membimbing kita dalam bekerja. Kedua, harus merasa bahagia, syukur, dan senang bahwa kita bisa menjadi, dengan semua bisa menjadi abdi negara di PNS Kabupaten Purworejo di Dinas PU. Bayangkan dari ribuan yang ada jenengan nih, semua yang ada di sini manusia-manusia terpilih ini berarti. Ini betul Pak. Dari ribuan yang daftar loh, jenengan bisa di sini berarti kan manusia terpilih. Harus disyukuri, jelas yang benar berarti bagian daripada syukur adalah bekerja yang benar. Iku versinya kulo, versinya anggota dewan sing 5 tahunan. Yang terakhir disyukuri pokoknya ini. Karena apa? Manusia bekerja, ASN bekerja berlandaskan aturan, ada aturan-aturannya. Dengan orang diatur sudah dia bos. Atur kayak kulo niki, bos cilik-cilik dia bos. Jadi kulo ngatur. Yang jenengan ragam diatur, dia bos dewe. Ini betul be. Oh, nek ASN ke bos pokoknya manut karo aturan. Pimpinan sapa ya presiden. Rangkene pimpinannya Pak Sekda kali Bupati, Bupati Pak Sekda. Ini betul. Bener ora? Bener ge. Pimpinan ASN Pak Sekda toh? Oke, leres dong Pak B. Oh, kok direkam salah meneh. Oke. Tapi tetap Bupati Pak nggih. Tetap Bupati kok. Pelaksananya Pak Sekda lah. Iki karena sudah ada sesuai aturan-aturan ASN baik dari Kementerian Dalam Negeri, provinsi maupun pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai aturan. Dengan semua harus bersyukur dalam menjalankan ini bahwa dengan bisa menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, bersyukur
nang kono dikai wektu Senin tekan Jumat Sabtu yo. Senin sampai Jumat kayak waktu 2 hari untuk libur. Ini yo ono do liburan, anak sekolah ya do liburan, masa liburan yo liburan. Itu jangan dan lain sebagainya. Itu hak jenengan semua. Ini apa? Ketika hak sudah kita dapatkan, kewajiban juga harus dijalankan. Ketika kewajiban dijalankan, pasti kita dapatkan. Balik masuk ke matur. Ini apa? Kita bekerja sesuai aturan dan merasa bahagia, kemudian terakhir bersyukur. Insya Allah, BW selamat dunia akhirat. Amin. Amin Allahumma. Amin. Yang terakhir, DNPU ditingkatkan. Ini bagian saya menyewa siapa niki? Kabake sinten? Oh, bagian putih sing pendapatan. Acung. Nah, mungkin non sewu. Saya tadi bicara dalam wawasan secara luas anggota DPRD. Mesti tiga bagiannya karo urusannya karo kae pokoknya. Bagian pendapatan PU pokoknya nang PU sing iso menghasilkan duit urusannya karo komisi 3. Coba deh. Cici, Cici GC. Promosinya tekan Dimas. Nanti orang aku kan piye kae? Malah pindah rene. Ada lagi laboratorium. Jasa jasa. Ah. Hai wong sing bagus dhewe pojok kae. Laboratoriumnya saka kabupaten lain ono sing masuk bagus. Jangan. Karena saya mendengar salah satu lab terbaik pemerintah PU itu di Purworejo lagi. Nah, ini luar biasa. Ini untuk Dinas PU Purworejo dalam hal ini sudah mempunyai salah satu lab terbaik itu. Ini harus kita apresiasi. Karena apa? Dari beberapa daerah itu ngilih rene. Apa ujine nang kene. Nah, ini satu keunggulan di Kabupaten Purworejo yang ini menjadi butuh kita pertahankan. Otomatis ketika di situ ada kabupaten lain atau beberapa pihak yang nyewa atau jasanya di sini, PAD kita sedikit tambah. Walaupun aslinya bukan tujuannya untuk PAD, tapi karena ada jasa, pasti ada PAD itu. Sebenarnya itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Kepala Dinas, serta semua yang hadir, kami dari awal sampai akhir, bicara panjang lebar, tentunya banyak kesalahan, kekhilafan, mungkin ada beberapa patah kata yang menyinggung, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Penyampaian materi selanjutnya dari Kepala PKP SDM Kabupaten Purworejo. Kepada yang terhormat Bapak Agung Widodo PMM, kami persilakan. Apa dicetro nyedai sing cewek-cewek gitu ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga berkah ridho Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan pada kita semuanya. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas PUPR yang dalam hal ini disetujui sama kakanda saya ini, Mas Anggoro, beserta rekan-rekan keluarga besar PUPR semuanya yang mengikuti secara langsung maupun yang mengikuti melalui daring ya. Ini yang sangat kami muliakan ini senior-senior kami ini dari Komisi 3, Pak Rifno, Mas Abdul Solihin ini yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ya, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu bersama ini dalam rangka sebenarnya bukan pembinaan untuk disiplin ASN ya. Kita genduro aja ya. Sepakat ya. Ini ngestokke dawuh dari beliau berdua. Ya. Ini senior-senior kita loh. Dengan macam-macam beliau berdua ini yang ngawasi kita selaku eksekutif. Ya. Tadi jelas apalagi yang terakhir beliau menyampaikan niat kita mulai dari awal bekerja itu harus bahagia. Sepakat ya hari ini kita bahagia ya. Sepakat semuanya?
Nah, saya pengen tepuk tangannya yang keras. Saya pengen angkat tangan semuanya. Yang punya tangan aja, angkat tangan semuanya. Oke ya, yang punya tangan aja, yang nggak punya tangan nggak usah. Angkat tangan semuanya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Kenapa saya gini kan Pak D? Kemarin saya sebenarnya begitu dapat undangan untuk sowan ke PUPR, saya senang. Ini jam 8. Ini bahasa Jermanin dilalahnya. Hari ini berbarengan dengan paripurna. Karena kenapa? Jam 8, wah isi itu seger-seger, isi wangi-wangi, cewek yo beradus minyak wangian gitu ya. Cowok-cowok urung sempat nang lapangan, jadi keringetnya sih urung ngupati oke. Tapi kalau siang ini sudah, apalagi habis jam makan siang Pak. Sudah ngantuk semua ya. Ini sudah dahar belum toh? Yang belum, sambil makan nggak apa-apa. Ya, sambil makan nggak apa-apa. Ini acaranya kita santai, kita gendut-gendut rasa bareng. Artinya kalau kita bicara masalah disiplin, masalah ASN segala macam, nanti yang ada cuma medeni dan medeni. Jadi yang terpenting di sini, di kita sama-sama untuk sharing bareng-bareng. Apa yang harus kita ketahui selaku ASN di Kabupaten Purworejo utamanya seperti itu. Oke, sepakat ya? Jadi yang mau minum-minum, yang mau makan-makan, karena saya lihat ini ada kotakannya 2 Pak di Singisor gitu ya, ayam. Silakan sambil makan nggak apa-apa, sambil santai aja, karena kita ngobrol-ngobrol aja pada kesempatan hari. Ini matur nuwun untuk kesempatannya, memang kami beberapa saat yang lalu sudah ketemu dengan Pak Kadin PUPR maupun Pak Sekdin, Mas Anggoro, dan beberapa teman terkait dengan masalah pembinaan di keluarga besar PUPR. Ini termasuk salah satunya, jangan khawatir, dari Komisi 3 ini perlu kami laporkan, ini sekaligus, karena laporan kita juga nanti tembusannya ke DPR, DPRD. Ya. Ini kemarin, ini utamanya salah satu bidang yang menghasilkan pendapatan di PUPR, kemarin sudah koordinasi dengan kami. Nah itu masih tes yang di lab ya. Ini mereka butuh segala macam, kita support. Insya Allah di tahun ini pelaksanaan bulan apa ya Mas untuk sertifikasi? Juli ya? Akan di angkatan Juli ya. Juli besok kita berangkatkan 2 orang dari unit laboratorium kita untuk disertifikasi sehingga besok nilai jual kita bisa tinggi. Ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan dengan yang lain. Ini kalau dari bolo-bolo sedot WC tadi, butuh nambah keterampilan dan lain sebagainya, jangan khawatir Mas Anggoro, tetap seperti biasa, kita rembukan. Orang masalah, ya. Sedot WC itu ada triknya, ada segala macamnya, loh, ada sertifikasinya, jangan salah. Ya. Nih, jadi kalau perlu dilatih segala macam, jangan khawatir, biayanya dari kita. Biayanya dari kita. Tunjukkan ke kami, nanti kami akan pinterkan rekan-rekan semuanya. Jangan khawatir. Ini kemarin mohon maaf, nih, ini mumpung ada dari Komisi 3 juga dari DPR, karena besok pada saat kita untuk perencanaan anggaran segala macam, ini juga pasti akan bersinggungan ini. Jadi kegiatan-kegiatan kami di BKPSDM termasuk yang seperti ini. Ini permintaan dari Mas Sigit kemarin 6 orang ya Mas, baru kita bisa penuhi 2. Insya Allah mudah-mudahan di akhir tahun ini nanti kita bisa 2 lagi Mas. Ini anggarannya sih cukup ya Mas. Ini enggak, kita senggolkan pada beliau ya. Oke ya. Janjinya 1 ya Mas Sigit ya. Seperti kemarin ini Mas Anggoro dengan Mas Sigit di ruangan saya, tak janji. Sekolah ke, tak sertifikat ke, catatannya jenengan, ini termasuk nanti saprasnya silahkan diusulkan di TAPD, nanti rembukannya dengan Banggar. Ketika ini semuanya naik, semua saprasnya dipenuhi, jatmu wani piro. Ya, karena potensinya kemarin sudah omongan, potensi juga sudah ya, kemarin sudah kita dekatkan langsung dengan Direktorat Keuangan. Ini yang ngajar teman-teman untuk ngitung potensi dan lain sebagainya. Masuk PUPR juga masuk Pak kemarin. Jadi ngitung potensi dan lain sebagainya, cara memaksimalkan kemarin sudah langsung bersama kami dengan Kementerian Keuangan.
langsung diajar oleh beliau-beliau. Ini yang ikut juga masih kita siapa sini ya? Mas Rizky ya. Ini ada 2 yang kaitannya dengan pendapatan supaya bisa maksimal karena pendapatannya nanti akan naik otomatis. Yang tadi ditanyakan Pak Dibno akan terjawab ya. Penghasilannya sudah cukup belum? Kondo belum angkat tangan. Yes, balikin nah Mas lagi. Artinya kita tidak bersyukur. Di sini yang P3K ada yang P3K? Banyak angkat tangan P3K-nya berapa orang? Oke, lumayan. Matur nuwun. Paruh waktu, penuh waktu? Penuh, yang paruh waktu ada? Enggak ada. Oh, yang daring ya. Ini kita buktikan Pak Dibno, salah satunya. Yang mana ini yang P3K? Ini P3K. Ayo, cap cip cup yang mana yang mau ngobrol dengan saya? P3K juga. Sini, sini, sini. Sini. Ket Om sini nggak apa-apa. Sini, sini, sini. Nggak apa-apa. Lu kita bahagia bareng ya. Nggak apa-apa kan? Kalau lu tampil. Ini mau izin senior. Sini, sini, sini. Nih, nih. Mas siapa mas namanya mas? Benny, Pak. Mas Ben. Mau bisa minta mic satu lagi? Saya. Ini Mas Benny ya, P3K Mas Benny. Iya, Pak. Angkatan tahun berapa? Angkatan 2024. 2024. Berarti 2025, Pak. 2025. Berarti dari non ASN ya. Iya, Pak. Betul ya. Ini kalau kita tanya, sama maju mas, tenang aja. Kita shootingan gitu aja kau. Dada dengan teman-teman, menyerah berarti ya. Ini teman-teman kita yang nonton secara live supaya presiden Mas Benny. Sekarang kita tanyakan, pada saat menjenengan, dulu non ASN-nya juga di PUR. Laras, Ya. Penghasilannya berapa mas? Buka wae rapopo. Jujur sekarang, penghasilannya berapa pada saat dulu panjenengan sebagai non ASN honorer di PUPR? Terakhir 1.600.000, Pak. 1.600.000. Sekarang panjenengan selaku P3K, penghasilan bersih termasuk TPP-nya berapa? Termasuk apa? TPP-nya? Tamsilnya, okay. Hampir 5, Pak. Hampir 5. 1,6 menjadi 5. Ping piro? Hampir 3 kali, Pak. Hampir 3 kali. Sekarang saya tanyakan, pada saat penghasilannya panjenengan 1,6. Cukup buatan mas? Cukup, Pak. Cukup dan dicukup-cukupkan biasanya ya. Iya, Pak. Sekarang penghasilannya panjenengan hampir 5. Cukup ngapa buatan mas? Kok sama, Pak? Gak tahu kemana, tapi kok sama. Ini Juga heran, Pak. perlu dikhususkan yang kayak gini loh. Dunia 1,6 jadi 5, itu anggap 3 kali lipat saja ya, 3 kali lipat. Itu kan turah luru ya, 3,2 ya. Kok iso wingi jari cukup dan dicukup-cukupkan, sekarang sama jawabannya. Ya, ini nanti ada rahasianya ini nanti saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Ternyata ini nanti ada hubungannya kok. Naikkan kesejahteraan sebenarnya ini cukup signifikan pengaruhnya dengan tingkat disiplin kita. Ya, 5 Pak, jangan salah Pak, ini 5 itu sudah dengan tamsilnya. Gajinya ada ini per kelasnya. Jadi disyukuri mboten? Syukur sekali, Pak. Orang disyukuri, ini perjanjiannya untuk perpanjangan kontrak kerja jenengan melu sing Juli gitu berarti. Ya, yang tanda tangan siapa Mas? Buatan, Mas. Agung yang tanda tangan. Yakin tak batalke Mas? Yakin tak batalke, wong aku mengkari ngeklik kok. Wes, sing ora bersyukur angkat tangan wes. Udah, nggak apa-apa kok. Sekarang TTE kan,
TTE kan, oh ini kita efisiensi Pak, semua TTE ora ono kertas-kertas segala macam. TTE semua ya, termasuk P3K. Kita tanyakan, ASN wis TTE kabeh kurang Mbak Puji? Belum ASN bisa ke PNS kalah karo P3K. Tanggoro sudah punya TTE belum? Sudah ada ya. Nanti sekretaris radio TTE desa. P3K nih paruh waktu saja TTE sekarang loh. Oke. Syukuri ya Mas ya. Sangat bersyukur Pak. Sudah berkeluarga Mas? Sudah Pak. Sudah berkeluarga? Oke. Oke. Mudah-mudahan rezekinya buat tambahan keluarga yang mana. Amin. Matur nuwun. Sekarang pas ini salah satu langsung apa yang disampaikan beliau berdua kita sampaikan di sini. Nek panjenengan nggak bersyukur ya ini tadi. Ini gambaran dari rekan-rekan kita P3K. Sudah cukup lumayan. Alhamdulillah. Ini kurang apa yang merasa kurang. Oke. Artinya apa? Kita harus mensyukuri gayane ojo dirubah. Gayanya berubah, cuma berubahnya ke arah positif. Ya. Biyen 1,6 cukup. Paribasane ngantor ini karena kita nggak ada uang makan siang Pak D. Ya. Jadi bolo-bolo ini kalau bahasa Jermannya siang itu dari rumah sudah bawa telepon. Betul ya? Sanggup makan dari rumah. Ketika sekarang penghasilannya 5 juta Pak D. Orang mangan nang sop sebelah ini. Oh. Ya. Ini apalagi yang cewek-cewek ini kelihatan banget Pak D. Ini mesti apal sing jenenge mie gacuan sebelah mana ya? Dimsum sing enak yang di pojok alun-alun tahu namanya Pak? Nah, ini cewek-cewek biasanya kayak gitu Pak. Bahayanya berubah. Termasuk mohon maaf, saya salah satu bukan melarang ya untuk teman-teman saya semuanya. Ini utamanya mohon maaf ini. Termasuk teman-teman saya yang mengikuti live streaming ini ataupun Zoom ini, saya bukan anti untuk perawatan ya. Ya. Ini perawatan. Ini utamanya buat yang ibu-ibu. Bapak-bapaknya juga sebagian ya. Ketok ini. Roto-roto bukan jelita itu akan kelihatan. Bukan masalah saya nggak setuju, enggak. Perawatan boleh tapi secukupnya. Ketika saya tanyakan perawatan buat siapa? Ibu-ibu? Buat suami saya? Saya? Wes, aku takon jujur karo bapak-bapak percaya kalau istri panjenengan perawatan buat panjenengan? Enggak ya? Saya termasuk yang tidak percaya. Karena apa? Aku ngelakoni. Ya, saya pernah membiarkan istri saya juga perawatan. Mohon maaf, ketika perawatan ya, ini saya nggak tahu Pak Di, itu didempul, diamplas atau diapakan. Itu kalau perawatan ya, biasanya terus merah-merah, ya, apa ya, nggak boleh kena sinar matahari, itu beberapa hari ke depan kayak korban KDRT ya, yang besat-besat dan segala macam bengap-bengap, jujur saja iya, wong bojoku iya kok. Ya pada waktu itu, betul ya, mana-mana pakai masker. Ini minggu pertama, minggu kedua seperti itu. Belum bisa diapa-apakan Pak D. Rong minggu, ya. Apa meneh disentuh, Mas. Bojone, mohon maaf, karena saya sudah beristri ya. Nyayang bojone wira tegel. Ya Allah, bojoku. Bengi iki meng nonton, ya Allah, bojoku dantemi sapa. Ini yang istrinya kayak gitu pasti merasakan. Minggu ketiga sudah mulai berani buka masker. Tapi tetap ketika pemenang nang PU yuk nang lapangan sih bola bali ngene tutupan. No panas segala macam ora pantes nek nang PU nang lapangan kowe ngono. Nggih. Masuki minggu keempat sudah mulai hasilnya kelihatan. Ya, mulai kinclong, mulai apa tuh bahasane glowing gitu loh. Jadi beda ukurannya kita dulu nih Mas. Nek biyen dhewe
konco-konco ini angkatan apalagi angkatannya Pak Dibeno ini ya. Nek mukanya kelihatan agak berbuli malah ya. Pabrik lengo ya Pak Di ya. Sekarang orang-orang senangnya kita meling-meling ya gitu. Berbeda. Ini minggu keempat itu baru bisa saya nikmati. Waduh ternyata bojoku tenanan ya, ketok roto kinclong. Apa ketika ini saya sampaikan kepada istri saya, apa jawabannya? Dan ini umum. Saya yakin ini Mbak Yu saya, Mbak Purworejo pada masanya ini, cewek-cewek, ketika disampaikan itu oleh suaminya, jawabannya akan seperti apa? Kalau memang ini perawatannya buat suami, dalam, bojoku tambah hayu, kalah beri karep. Tuh, tau ngrasake padha karo aku Mas. Oke konco nih, ojo kuatir, belum mereka yang di depan apa enggak? Sama, mesti tawani aku. Totolnya Mas Anggoro. Oh, wani ngaku, gak resep. Sama, tapi berbeda. Nih, Mbak siapa Mbak namanya? Mbak Dian. Mbak Dian misalnya, perawatan, ini, dalam bujuni jawabannya, sudah berkeluarga tuh Mbak? Sudah ya, dalam bujuni jawabannya mesti kayak ngono lah, duwe karep malam-malam. Tapi, kalau misalnya, ini Mas siapa Mas? Mas Beni sing ngalem. Aduh, Mbak Dian tambah kinclong. Apa yang diperbuat? Apa yang diperbuat oleh Mbak Dian? Alam itu biasa lumayan. Yakin kayak ngono, wes. Oh ya, bapak-bapak ya. Ibu-ibu, batin. Wes. Dalam bujuni muni biasa, dalam wong liya, alam yang biasa. Kurang apa kok rapatan. Ya ini, nangkene berbunga-bunga. Betul enggak? Contoh. Nah, itu jadi kira tenanan nih. Deh, contohnya seperti itu. Jadi kalau perawatan itu untuk suami, oh tidak. Ya. Itu baru yang seperti itu. Perawatan itu tidak bisa hanya sekali dilakukan. Seminggu maksimal kita hanya bisa menikmati itu. Ya, minggu keempat itu katakanlah minggu terakhir sebulan kelihatan glowing. Memasuki bulan berikutnya, apa yang terjadi? Perawatan lanjutan dan prosesnya sama, Mas. Aku mending bujuku rata perawatan dino iso tak ambung dino iso aku kelonan. Daripada bujuku perawatan, ya, sebulan maksimal saya hanya menikmati 1 minggu. Udah disenggol pipine ya Allah iki koyo ngene iki. Kira Mas kenal pun segala macam. Biasanya tak unyel-unyel meneng bae. Betul ya Bapak-bapak ya. Saya tahu yang dia batin mereka ini kayak gitu deh itu. Ya sama ya. Nah ini yang kayak gini. Yang kayak gini tolong secukupnya. Saya bukan anti itu. Saya senang lihat yang indah-indah. Saya senang lihat ASN di Kabupaten Purworejo. Cantik-cantik, bersih-bersih, rapi-rapi, ganteng-ganteng, luar biasa. Gue senang. Karena apa? Ini menyangkut nanti pada pelayanan. Akan berbeda yang menerima cantik, bersih, rapi. Ini dibanding dengan sing ra tau adus, ya, wis lusuh, bersekolah pangan, urung sempat liso, nah kono begitu ada pelayanan, ini kaitannya misalnya anune bolone masih gitu itu, ini mau uji kayak gini, ya sing layani kaya ngono yo kepiye, apa meneh sing sedot WC, nyedot WC. Lah yo sing arep dilayani ya wis wegah sik alah nang kono aja nang PU Purworejo lah. Wong aku wis arep mlebu nang kono wis dadi karo sing arep disedot deh. Ya, ini katanya di situ. Jadi kita masuk ke masalah disiplin. Terima kasih ini Mas Anggoro. Di tahun 2026 ini PUPR Kabupaten Purworejo belum menyumbang
masalah yang sampai di BKPSD. Matur nuwun. Ya, 2025 ada, tapi 2026 ini tolong dipertahankan. Ya, makanya saya bilang belum. Soalnya ojo-ojo biasanya aku koyong ini udah mulai. Ya, biarkan OPD-OPD yang lain, ya, itu saja sudah tak suruh ngurangi. Tuh, ya. Ini matur nuwun, 2026 ini nol untuk PUPR. Walaupun indikasinya tetap ada. Nah, jangan bilang tidak. Indikasinya tetap ada. Nih, yang perlu diingat oleh rekan-rekan semuanya, dan jenengan selaku ASN. Ini ya, yang perlu kita ingat nanti sebelum masuk ke disiplin. Kalau kita bicara masalah disiplin, ini dari sekian yang rawuh, termasuk teman-teman kita yang mengikuti melalui Zoom. Ada yang tahu aturan masalah disiplin? Ada yang pernah baca Undang-Undang 20 2023? Belum? Ada yang tahu tentang aturan ASN, disiplin ASN? Ini ASN ini PNS maupun P3K ya, termasuk yang paruh waktu. Ada Undang-Undang 20 tentang manajemen ASN? Belum pernah? P94 tahun 2021 ada yang tahu? Tentang apa? Disiplin PNS. Oke. Kemudian turunannya lagi untuk perdanya Kabupaten Purworejo. Ya. Untuk perbuknya, Perbuk 108 tahun 2022 ada yang tahu? Belum tahu. Perbuk 111 tahun 2022 ada yang tahu? Belum tahu. Itu padahal acuan kita. Kaitannya masalah disiplin baik untuk PNS maupun P3K. Minimal ngerti judulnya, terus tahu moco. Sekarang gampang kok. Aturan itu banyak sekali ya. Kita punya alat bantu. Oke, ini kalau di sini pakai AI biasanya apa? ChatGPT. Ya filenya dimasukkan di situ tuh buat ngeresum. Dia ngeresum sendiri yang penting-penting kok. Enggak semua aturan ini mulai dari konsiderannya, menimbang dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Baca semua enggak. Cukup poin-poin yang penting sehingga panjenengan semuanya tahu minimal dibaca. Ya. Saya nggak mau nampilkan itu karena apa? Ini untuk paparannya nanti tak kirim aja ya Mas ya. Saya tampilkan itu yakin jenengan wis hawane arep turu. Karena yang di situ adanya masalah pelanggaran disiplin berat, sedang, ringan dan seterusnya. Kewajiban, larangan dan seterusnya. Ya. Minimal aturan terkait dengan itu dibaca sehingga kita tahu oh ternyata begini itu nggak boleh, yang begitu nggak boleh. Bagian yang mendapatkan hukuman disiplin karena ketidaktahuannya. Kita nggak bisa. Selama kita menjadi ASN otomatis. Walaupun nanti bilang ini bolo-bolo yang P3K termasuk Mas Beni tadi, saya pengangkatan di 2025 kok pengadaan 2024. Saya kan pada saat PP 94 2021 ini saya belum ada, Pak. Ora iso Mas, jenengan kudu ngoco tetap Mas. Ya. Ini karena aturan ini masih berlaku sampai dengan saat ini. Ini saya cerita apa saja sih yang mewarnai ini yang menjadi top ranking disipliner di Kabupaten Purworejo? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Apa? Selingkuh, apalagi? Bidol, apalagi? Ada yang tahu? Ini punya pendiam sekali ya, belum makan ini ya. Bolos kerja. Kira-kira yang top ranking apa? Selingkuh. Di sini banyak selingkuh, Mas. Ya, top rankingnya saat ini untuk perselingkuhan pernah menjadi top ranking di Kabupaten Purworejo di tahun 2024.
saat ini sampai dengan tahun 2026 terbanyak ya, tindakan indisipliner yang dilakukan ASN di Kabupaten Purworejo adalah absensi. Nih, ini menyangkut teman-teman semuanya, termasuk banyak beberapa teman-teman saya di UPT. Ya, absensi kita ada ketentuannya. Jam masuk maksimal pukul 07.30. Jam pulang 16.00, 5 hari kerja ya. Oke. Kemudian kita wajib absen menggunakan Mega. Kita menggunakan semuanya. Ya, absennya berada di titik koordinat, enggak? Titik lokasinya. Artinya ketika kantornya di sini, absennya di sini. Betul ya? Ada yang bisa absen dari tempat lain? Coba ada yang bilang tidak. Ya. Untuk keluarga besar PUPR, ada yang menggunakan fix lokasi? Ada yang menggunakan? Oh, cuma nyurak loh. Saya kira dashboardku. Oh ya. Ada nggak? Ya, saya cuma mengingatkan. Jangan. Ya. Kalau kemarin-kemarin panjenengan masih seperti itu, wes kita tutup dan kita buka lembaran baru sesuaikan dengan aturan yang ada. Brebes sudah ditangkap 9 ASN yang menggunakan. Sing nyekel langsung saka Polres. Terus kemarin diketahui 3.500 ASN menggunakan fake lokasi maupun aplikasi palsu. Jadi panjenengan ketika menggunakan si Mega ini, contohnya, HP-nya ada semua ya. Nah, ketika menggunakan si Mega, aturannya seperti apa? Kita absen menggunakan si Mega, yang difoto apanya? Foto selfie ya. Yang terjadi, ini bolo-bolo saya di PUPR, apakah foto wajah? Saya itu tidak perlu laporan jamin jenengan anyar. Kenapa di Meganya sing di foto jam? Jam tangan Pak D. Jam tangan nih. Saya nggak perlu dikasih tahu bahwa PUPR tembok iki warnane krem rada putih. Saya sudah tahu kenapa sing di foto tembok. Saya sudah tahu, kuwi lho, di PU depan ini ada pohon yang tinggi. Aku wis ngerti. Buki ono kaya ngono nih. Ono drem-drem aspal, aku ngerti. Ya. Dan saya tahu wilayah Purworejo itu biasanya cuacanya sama. Ya. Ora perlu dong jenengan foto untuk laporan si Mega pagi hari. Sing difoto langit. Aku ngerti. Kene cerah. Cerah. Saya butuhkan apa? Wajah-wajah panjenengan sing ayu-ayu, ganteng-ganteng. Paham ya? Ukurannya seperti itu ya. Besok nek ono meneh tak di PUPR sing pamer foto sepatune sing anyar, foto jam, foto tangan sing digiteki. Awas. Ya. Itu terjadi, Pak De. Terjadi bisa dilihat di tempat kita kok. Itu sopo foto awan. Contoh nih, namanya G. Contoh. Aku ngudani Mbak Puji, aku kenal karo Tarto soalnya. Ya, ini di foto awan. Oh, wis malih. Mbak Puji kayak gini. Demikian juga yang lain. Ya yang tadi lah misalnya Mbak Dian. Fotonya wit. Lagi Mbak Dian kok fotonya oh kayak produkan tau yang ini. Enggak, saya pengen foto wajah-wajah panjenengan dan aturannya seperti itu. Sekarang banyak kita di aplikasi, di Google Store, itu Play Store itu bisa banyak lokasi. Bisa digunakan, ada yang tidak blokir oleh aplikasi kita. Namun IT ini terus berkembang, ada yang belum bisa keblokir. Nah, ini contoh. Oh, tadi yang ngobrol jenengan ya Mbak. Mbak siapa? Mbak Retno, ngobrolnya? Ngobrolnya di mana?
Candi. Oh candi ya. Mbak Retno, dalamnya candi. Candi Ngombol. Ya, di candi. Absennya harusnya di BU. Ternyata Mbak Retno bisa absen dari candi ketika menggunakan fake lokasi. Itu menggunakan aplikasi palsu. Bisa absen di sana? Bisa. Ketika dilihat di simiganya, Mbak Retno 0700 sudah absen. Lihat di simiganya akan tertulis PAP. Tidak absen ya. Absen tepat waktu. Jam 7. Padahal beliau masih di candi. Ngombol. Lokasi ini ditarik ke sini. Di aplikasi panjenengan semuanya, masing-masing di HP panjenengan akan tertulis sudah sesuai dengan lokasi dan rekod. Tapi jangan salah, ini tak bocori buat bolo-bolo semuanya ya. Di dashboard kami di BKPSDM itu akan tertulis Mbak Retno absen hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 07.00. Lokasi BPUPR Jalan Jogja, Lintang Selatan. Cuman ya, cuma di bawahnya di dashboard kami ada tulisannya real location. Lokasi sebenarnya 0700 Mbak Retno berada di Desa Sandi, RT 1, RW 3, sekian derajat lintang selatan, sekian derajat lintang utara, bujur barat, bujur timur, titik jenengan ketok nangkono Mbak. Ketika ini tidak ada masalah, ketika ini lolos dari sampling kita, tidak ada masalah. Tapi ketika, mohon maaf, Mbak Retno, misal ini ya Mbak, jenengan bermasalah terkait dengan hukuman disiplin dan lain sebagainya, ini akan diungkap semuanya dan dijumlah. Ingat ya, untuk ASN, jika panjenengan tidak masuk kerja berturut-turut 10 hari tanpa keterangan, otomatis tidak ada ampun. 28 hari akumulasi dalam 1 tahun. Artinya ketika yang seperti tadi nih, Mbak Retno, absennya di sana. Ini nanti akan dihitung. Jenengan mlebu gini tekan kini jam piro? Jam 8 ternyata. Dihitung nih. Kelambatannya berarti 30 menit. Kalau ini diulang terus, 30 menit akan dikonversi menjadi hari. Sampai dengan batas waktu 28 hari, harus berhenti bukan atas permintaan sendiri. Nih, dan itu kita banyak. Rekor yang kita pegang saat ini berapa hari? Ya, rekor yang dilakukan teman-teman kita. Yang ini sudah dengan sangat terpaksa kita lepas untuk status ASN-nya. 169 hari. Itu akumulasi. Hitung dari masuknya sing sering telat, kemudian di tengah-tengah, masuknya tepat waktu, di tengah-tengah orang ngerti nangi, hilang ya. Ini yang biasa dilakukan oleh kita semua, tuh. Orang aku loh. Banyak dari kita yang di tengah-tengah itu hilang. Apalagi sampai jam makan siang, bar makan siang, udah nangending kok balik meneh pas absen pulang. Itu akhirnya dihitung 169 hari. Rekomendasi dari BKN langsung selesai. Nggak ada yang akan menolong itu. Ini masalah absen. Yang pertama. Bagaimana kesulitan dengan rekan-rekan yang ada di lapangan? Apakah absen itu harus di titik koordinatnya? Ini yang di UPT misalnya. Ada yang di pengairannya ya. Yang pagi, ini apalagi kalau pas air banyak juga bermasalah, banyu sidik ya masalah loh. Banyu masalah loh. Betul ya dia? Kita tanyakan pada senior bertiga di sini nih.
sing gede banget ya masalah. Ini jenengan sing sering anu ya, ya nyetir di bendungan-bendungan itu ya. Karena kan kayak setiran itu ya. Ngatur airnya dan lain sebagainya. Di situ kadang jam 3 pagi, kadang jam 5 pagi, kadang sebelum waktu masuk itu maksimal jam setengah 8 dan dengan setengah itu wis nang lapangan. Gimana tuh tanpa absennya? Betul nggak? Rasa nganggo sing palsu-palsuan dengan bisa menggunakan bioteknya. Ya. Absennya geotek pada saat jam masuk kantor. Dengan bisa absen pada saat setengah 7 misalnya. Ini masih di Gunung Boro. Ya sudah, jam setengah 7 sampai jam 7 jenengan foto. Gitu. Bahkan lebih kuat lagi ketika nanti diberikan surat tugas. Baik dari kepala UPT maupun dari dinas. Ora perlu oprek-oprek si mega, ora perlu golek-golek di lokasi segala macam yang justru bisa mengakibatkan masalah bagi panjenengan. Bolo-bolo yang bina marga, yang sering ngaspal iki kan biasanya bengi malah ya, nunggoni monitoring segala macam itu sama ketika panjenengan di lokasi sana. Banyak lokasi kita yang belum terjangkau oleh internet, betul nggak? Ya sudah, foto menggunakan geotagging pasti akan terjaga. Surat tugasnya jangan lupa, nggak perlu ngapusi. Kita real saja seperti itu bisa. Ya, jadi jangan bingung terkait dengan itu reso absen dadak balik meneh nang kantor. Lalu nggone nang pituro kono balik nang kene meneh ya wektune santai. Ya betul ya. Ini salah satu dan itu bisa dikoordinasikan. Selama ini, ya, bolo-bolo kan akhirnya bingung kok rawani takon. Betul nggak? Apa meneh kok nang BKD diundang nang BKD wis ana sing alasane mules, sing mencret wis WA. Kula salah nopo? Napa to nang BKD do wedi to? Ini ya tugas kami tadi senior-senior kita di DPRD sudah menjelaskan tugas pokok fungsinya di Komisi 3. Saya cerita tugas pokok fungsi BKPSDM Kabupaten Purworejo. Salah satunya memfasilitasi dan melayani di Kabupaten Purworejo. Jumlahnya 10.600 kurang. Melayani dan memfasilitasi. Artinya melayani apa? Saya dan bolo-bolo saya di BKPSDM itu melayani dengan Gionosi bagian melayani. Ya baru di PNS ini ASN ini deh. Ini yang kami layani, wedi harus yang layani. Ya, kenapa? Kita rubah paradigmanya itu. Kantor di sana adalah kantor dari kami untuk melayani panjenengan semua. Sampaikan pada kami ketika bolo-bolo saya di BKPSDM tidak mau melayani dengan panjenengan dengan baik. Tidak menerima konsultasi panjenengan baik. Sampaikan pada kami, aku rapat peduli. Saya nggak butuh orang yang seperti itu. Kalau ada tempat yang paling ora disenengi wong, DPK nanggun tak pindah nanggun. Yang seperti itu. Karena tugas kita semuanya adalah melayani panjenengan. Jadi kalau diundang di PKP, jadi burung mesti salah. Jenengan main ke sana ini, tanya nih kakanda saya, Mas Anggoro ini, ruanganku tahu sepi Mas. Tidak hanya terbatas yang beliau-beliau ini, siapa saja boleh masuk di ruangan saya. Nah, ngopo podo-podo menungsane. Apa meneh sing seneng ngopi karo itu bareng deh. Di sini sementara nggak boleh tadi. Ruangannya AC. Itu seperti itu. Silahkan panjenengan konsultasi ke sana terkait dengan ini. Sehingga tahu hal yang seperti ini. Yang selama ini panjenengan tidak paham. Sehingga mencari biaya caranya ben selamat. Ternyata cara selamat ini membuat panjenengan tidak selamat. Paham ya? Yang pertama, yang menduduki top ranking. Yang kedua, masalah yang tadi disampaikan Bapak Ibu semuanya. Masalah perselingkuhan. Cukup banyak di kita.
cukup banyak di kita. Oke. Ini yang pertama masalah absensi, salah satunya laporan banyaknya eh, penyalahgunaan untuk absensi di keluarga besar PUPR. Laporannya banyak, termasuk yang meninggalkan pekerjaan di tengah-tengah jam kerja cukup banyak di sini. Ya, saya sampaikan, ini indikasi ya, dasarnya laporan juga pada kami. Bisa ya, syukur tidak. Jenengan boleh konsultasi ke BKPSDM, jenengan boleh ketemu saya di sana, ya. Tapi jangan sampai ketemu saya di BKPSDM karena panjenengan bermasalah. Karena ketika panjenengan ketemu saya di BKPSDM bermasalah, artinya pelanggaran yang sudah dilakukan bulu-bulu semuanya adalah pelanggaran berat. Semuaku nang BKPSDM, masalah pelanggaran, oh ya berarti ini sudah nggak usah ditanya-tanya, ringan atau sedang, ini pasti berat. Belum ketemu aku nih masalah ya, silahkan kalau selain hari kita ngobrol-ngobrol silahkan. Yang kedua masalah perselingkuhan. Perselingkuhan ini sama ini. Ini tadi kalau kita sampaikan, banyak teman-teman kita itu yang mungkin syukurnya juga berlebihan, yang tadinya makan bawa dari rumah, ketika gajinya sudah agak naik, nggak mau makan dari rumah, makan siang ya bareng-bareng, ini biasanya bareng-bareng ya, makan sendiri kan nggak enak ya. Di awal bareng-bareng nih, berkumpul 10 orang, 15 orang, yuk masuk bareng, yuk ke Bambu Kuning, yuk ke mana nih yang baru sini, bareng-bareng nih. Tapi lambat laun akan mengerucut, hanya jadi 5 orang, 4 orang, dan lain sebagainya. Dan biasanya disuruh cari yang cocok. Dan ini saya pesan, ini buat ibu-ibu ya. Ini biasanya ibu-ibu itu banyak sekali curhat dan ingin didengar. Ini salah satu pemicunya di Kabupaten Purworejo. Pemicu selingkuh. Ibu-ibu, dengar dulu. Nanti bapak bapaknya ada masanya. Ini ibu dulu. Wah, itu ra kompak ya, aku mancing ide sik iku bapake ben seneng bari bapake ngono lho. Ini ibu-ibu, biasanya ibu-ibu itu ya, kalau curhat. Ini tadi Mbak Dian sama Mbak Retno misalnya. Ketika curhat ya, yang sudah disebut aja ini. Ketika curhat gitu biasanya Mbak Dian baru ngomongin. Aduh, saiki kok apa-apa larang ya, Mbak. Ini Mbak Dian yang ngomong. Hanya pengen berkeluh kesah dengan Mbak Retno. Ya. Pengen didengarkan dan pengen untuk curhat sharing berdua. Tapi apa yang terjadi? Mbak Dian baru curhat saiki opo larang. Jawabannya Mbak Retno seperti apa? Encan ngono kok Dik, saiki opo larang. Bocah wingi sekolah yang bayari semene. Listrik yo saiki naik. Gas nang ndi ora ono yo regane larang. Baru curhat satu, karena sudah beratnya 5. Dan itu nyaman nggak Mbak Dian? Biasanya nggak nyaman. Sehingga biasanya cewek-cewek ketika mau curhat sama cewek sama-sama nggak nyaman. Demikian pula sebaliknya biasanya. Sehingga cari teman curhat yang nyaman. Yang nyaman siapa? Allah. Ya. Oh, rasa sing liyane Pak D Benowen disambati mesti ngono. Kemudian sambatan dengan Pak D Beno ya, yang senior saja. Mohon izin senior. Pak D Beno. Pak D, saat ini kok kondisinya ngeten nggih Pak D. Apa yang dilakukan Pak D Beno? Ini mencocokkan laki-laki ya, aku ya lanang gitu. Pak D Beno akan bilang apa? Sing sabar Mbak Dian. Ora mengkono kok tok sing layani. Dongo ya. Itu Pak D Beno. Lambat laun kan nyaman. Oh saya didengarkan nih sama Pak D Beno. Lambat laun semua diceritakan. Baik masalah ekonomi, masalah keluarga, gitu nyaman. Akhirnya, ini yang biasa banyak dilakukan teman-teman saya yang cowok. Ini ya, kasih tahu rahasia, jangan bilang cowok-cowok ya. So Mas Beni meneh, wong ki sasarane ben orang arah ini Pak Dibeno ya, aku izin Pak Dibeno ini. Ya. Dengan beliau karena kiai aku rawani ya.
Ini apa yang dilakukan cowok-cowok? Cowok-cowok biasanya memanfaatkan seperti itu. Dan cewek sudah mulai seperti itu, ini modusnya cowok ya. Dengan ojo percaya. Ini karena saya juga cowok, nanti juga curhat segala macam. Nih, contohnya ya, ini Mas Beni tadi ketika dicurhati seperti itu, akhirnya, aduh Mas Beni, Mbak Dian yes, karo Mbak Retno juga wis sambat, itu sabut banget itu yang ini. Apa yang dilakukan oleh Mas Beni akan menawarkan, sing sabar, tenang saja, rabot kok, rabot, ada AA siap ini. Wih modus, itu modus ibu-ibu, ya, modus menurut saya, yang cowok seperti itu. Masuk ini, dia cowok soalnya. Itu modusnya begitu. Kenapa? Pernah ada kejadian di Kabupaten Purworejo. Suami istri ASN yang sering berceritakan. Menikah 12 tahun. Ya. Anaknya tiga. Cowok ceweknya ASN. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Anaknya tiga. Bukan saya saya anaknya tiga juga. Mudah-mudahan ASN, aku juga ASN bujuku ya. Jadi bukan saya ya, ini kasus 12 tahun. Saya sudah 20 tahun lebih. 23 tahun ya, 24 tahun saya menikah. Ini 12 tahun menikah. Itu mengajukan cerai. Nah, cewek. Yakin. Kalau kita nilai, mohon maaf, ini bukan body shaming ya. Yang cowok ganteng. Ini di biji wolu lah. Yang cewek cantik. Ini di biji wolu serasi. ASN KB, di penghasilan KB, anaknya telu. Tapi setelah karena seperti ini mengajukan cerai, saya tanyakan, kenapa mengajukan cerai mbak? Bojomu yo ASN, di penghasilan. Yo ganti. Yo sehat. Apa yang menyebabkan panjenengan mengajukan perceraian? Apa jawaban dari sang istri yang mengajukan cerai? Kira-kira apa Bu? Komunikasi. Ya, jawabannya betul. Beliau menyampaikan, iya, nikah 12 tahun, anaknya 3. Kan saya tanya, kenapa Mbak ini ajukan cerai? Saya tidak bisa komunikasi dengan suami saya. Ini saya nyun preso senior. Wih, anaknya 3 deh, 12 tahun. Nah, selama ini nih, udah nganti tadi anak. Lebih komunikasi nih, Bi. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal yang seperti itu. Dan itu terjadi ASN di Kabupaten Purworejo. Mohon ini akhirnya kita cari penyebabnya ya tadi hal-hal yang sepele seperti ini. Mohon maaf, pilnya ya idaman lainnya ini ya kalau tadi di grade nilai ya ini betul. Nah, lalu tadi 6 loh ya, 8 jadi 6. Ini belum lagi ada yang kasus cowok ya, cowoknya PNS, suaminya non PNS, istrinya non PNS. Oh, ini malah istrinya ini bisnis songo. Selera saya tapi ya. Yang sewu ya. Perbuatan dulu. Mau izin saya lanjutkan lagi ya. Ini tadi yang cerita cowok uh, Will ya. Ini istrinya non ASN itu kalau saya nilai 9. Ya. Dia mengajukan perceraian karena punya wanita idaman lain dan ada laporan dari istrinya. Karena yang dilaporkan adalah ASN-nya, bukan cowok pada kami. Ketika saya lihat istrinya, ketika kita panggil, saya dikasih foto. Ini loh Pak, selingkuhan dari suami saya.
Saya lihat diedit, Mbak. Enggak, Pak, ini asli. Saya dikasih videonya beliau lagi jalan dan kelihatan ini bukan editan, asli video. Cewek ini. Nilainya tahu? Ceweknya seperti apa? Yang mengalahkan nilai 9 ini? Pernah pada, ini kayaknya angkatan-angkatan pernah menangi dulu anak sekolahan ya. Nah, adiknya Rano Karno siapa? Jadi kulkas 2 pintu. Kayak gitu. Mohon maaf ya, saya sekali lagi ini karena memang memang benar-benar real ada. Lihat, lebih keriting, lebih hitam, gemuknya segitu itu. Mengalahkan nilai 9. Karena apa? Ternyata masalahnya hanya masalah pelayanan. Hanya karena nyaman tadi. Apa, Mbak? Ya aku kurang ngerti selerane, ora perlu nganggo kasur, juga ora perlu nganggo springboard, ya aku kurang ngerti. Ini justru ketika saya tanyakan prianya, enggak. Beliau memperhatikan saya, beliau melayani saya dengan baik. Dan saya rela melepaskan yang nilai 9 ini untuk mendapatkan gandeng. Mohon maaf ya, itu terjadi di kita. Dan banyak dari kita yang seperti itu, Bapak Ibu, itu menduduki peringkat 2 perselingkuhan di kita. Rasa neko-neko. Dan semua terbukti. Sudah banyak kok. ASN dengan ASN yang kita keluarkan. Yang kita proses dengan pelanggaran berat dan lain sebagainya. Ya, pelanggaran yang ketiga, tadi sampaikan juga. Judul, cuma pinjol. Ini larahan nih. Sudah. Ini ikatan lingkaran setan. Biasanya pinjol sih, jol sih, salah, pilih pinjol. Bukan gone. Ya, pinjol itu biasanya ketika nggak melunasi kan teman-teman sekantor ini biasanya di WA, di telepon kabeh kan. Dan itu kebun binatang keluar semua ya. Saya misalnya saya punya pinjol, kena pinjol, sudah semua tahu. Itu sing telepon, kata-kata mutiaranya luar biasa gitu. Artinya ketika teman-teman saya tahu semua, saya nyaman nggak di kantor? Enggak kan? Sehingga saya nggak pernah ke kantor. Akhirnya konangan, akhirnya dilaporkan. Kan gue apa? Dipecat. Ini dari pinjol, brutol. Pengen instan tekan gue nih malah orang untuk opo-opo. Ini tanpa pensiun lu ya. Terus dia opo-opo. Ada satu kasus yang paling parah ini sampai. Wes kena judol, pinjol, selingkuh, oke. Ya karena dia akhirnya nggak berani pulang ke rumah. Nang omah tamu bojone, lunga padahal wong lanang. Punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Boleh diane. Dilapor ke bojone, nek selingkuh, ya wis ditokke kesalahannya double. Banyak sekali. Itu secara administratif gawean. Ini belum kita secara religiusnya. Ini banyak Pak Kiai berdua ini. Senior-senior kita berdua. Salah. Ya. Itu yang terjadi. Jika nanti ke depannya kami harapkan pertahankan untuk PUPR. Buktikan bahwa PUPR itu betul-betul bisa bertahan seperti sekarang. Saya nggak ingin dengar PUPR ini ada masalah. Kalau pernah ada yang bermasalah, itu apal kok rasa ngaku. Ya, ini dalam rangka membuka lembaran baru. Kewajiban dari teman-teman di sini tidak selamanya yang berbuat salah itu akan berbuat salah. Beri kesempatan untuk perbaikan ke depan. Tapi ingat untuk teman-teman yang pernah berkaitan dengan hukuman indisipliner, ojo dibaleni.
karena hukumannya akan lebih berat lagi. Kembali seperti tadi yang disampaikan Pak Sekdi menuju ASN yang profesional. Dari sekian yang hadir, yang langsung ya, ini saya tanya, ada yang tahu tugas pokok fungsi kita selaku ASN apa? Angkat tangan. Ada bonus dari saya. Tugas pokok fungsi ASN, angkat tangan. Tahu? Nah, browsing boleh kok, rasa isin-isin. Ada yang tahu angkat tangan? Tugas pokok fungsi ASN. Belum tahu? Angkat tangan, maju. Mbak, monggo-monggo, Mbak Dewi. Sini. Dekat Om Mbak Dewi. Ayo Mbak Dewi, sini Mbak Dewi. Supaya tahu. Ayo, mau baca atau mau jawab langsung? Jawab langsung boleh. Tugas pokok fungsi ASN. Sebagai pelayanan, Pak. Layan. Kemudian, ada lagi? Apa? Apa coba? Menghadapnya ke sini. Atau lihat pada beliau, laporan pada beliau. Kira-kira tugas pokok fungsi ASN. Menjaga bangsa dan negara sebagai pelayanan dan Ya. Nah, bisa? sebagai pelaksana. Masih bocori loh. Ya. Jadi selama ini Bapak Ibu semuanya, ini keluarga besar PUPR, jenengan ASN, yang paling senior sudah berapa tahun ini? Yang paling senior bekerja selaku ASN? Mana Pak Adri? Mengatakan Pak Adri? Paling senior sudah berapa tahun Pak Adri? 2 tahun. Total keseluruhan pengabdiannya berapa tahun? 30? 35 tahun. 35 tahun selama ini Pak Adri jujur ya. Ini tadi didhawuhi beliau ini kan kita harus jujur ya. Jenengan besok tugas pokok fungsi kita selaku ASN ya? Enggak apa, tapi tahu. Sini Pak, senior ke sini. Sebentar. Belum selesai. Ini, sini Pak. Senior ya Pak yang kita tampilkan ini, aplaus buat beliau loh ini. Ayo aplaus dong. Ini luar biasa loh, 35 tahun mengabdi. Nih, oke. Pak Ngadi. Oh, sini Pak Ngadi. Sini. Menghadap ke sini Pak Ngadi. Bentar ya Mbak Dewi ya, sabar ya, urut ya. Sekarang saya ingin tanya, setahu Pak Ngadri, tugas pokok fungsi kita selaku ASN. Pak Ngadri kan sudah 35 tahun nih mengabdi. Kira-kira apa saja? Ya, kami yang pertama adalah mengabdi kepada masyarakat, Oke, melayani masyarakat, melaksanakan tugas daripada atasan, baik itu dari bupati maupun kepala dinas dan semua pimpinan yang ada di instansi tersebut, semua perintah kami laksanakan sesuai dengan voksi kami. betul nggak? Terus udah closing kok dong toh. Yang gengsi mana gengsi? Gengsi ini jempolnya lu. Betul nggak? Betul. Tugas pokok fungsi kita selaku ASN itu cuma 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah tepat. Contohnya tadi, yang diperintah atasannya, ada program pemerintah apa dilaksanakan oleh kita semuanya. Yang kedua, pelayanan publik. Masuk tadi, coba sedot BC ini pelayanan publik. Yeah. Yang ketiga, alat untuk mempererat dan mempersatu bangsa. Ganteng ya, tugasnya 3 ini. Kronos ini lebih ngerti. Baru tahu ini. Jadi takoni selama ini jadi ASN kita ngapain? Ini tugas pokok fungsi yang dari dulu tidak berubah. Hanya 3 ini.
tugas pokok fungsi utama kita selaku ASN. Oke ya, ini masih dua, Mas Nyun Sewu, Mas Anggoro. Nah, sekarang saya tanya, untuk mencapai ASN yang profesional, apa yang harus dimiliki oleh kita semua? Ada yang tahu? Core value ASN? Berakhlak. Sini dong, bawa acara ya ora apa-apa. Sini, maju. Sini, lo bingung Pak? Ayo. Di hadapan beliau, ini PUPR ki. Tugas kayak gini gitu ya. Ayo. Ada yang mau mendampingi beliau? Ada yang sudah buka? Mas Pepi, yang mana Mas Pepi? Oh, sini Mas Pepi. Nah, Mas Pepi sini Mas Pepi. Mas Pepi hafal juga enggak? Hafal juga. Berakhlak. Hafal ya? Sini. Core value ASN ini nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Itu kan sering toh jenengan presani di baliho segala macam ada tagar berakhlak. Okay. Itu akronim dari apa, Mas? Ini nilai dasar yang harus dimiliki ASN. Ah, monggo nggak apa-apa, wale-wale nggak apa-apa kok. Mungkin nggak koconi diri kok. Ya dipakai mic-nya dong, denger nggak? Enggak loh. Nah, sambil ngomong nggak apa-apa. Wes, dua enggak. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyalitas, eh, Harmonis. harmonis, loyal, adaptif, sama kompeten. Iya, Kak. Berorientasi pelayanan, adaptif, akuntabel. Ah, Nah, kompeten, 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 harmonis, harmonis, loyal, adaptif. adaptif. Ya. Ini kulit tangan lu. Loyal, adaptif, kolaboratif. Ya, betul. Yakin. Oh, benar. Sama teman dia. Berakhlak sudah diingat semuanya ya. Gampang diucapkan, susah untuk di anu. Oh, Cik. Monggo, matur nuwun iki. Siap, matur nuwun sekali. Derakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudaraku yang sangat saya muliakan. Maaf, mohon maaf, kami tidak bisa mengikuti sampai akhir nantinya. Pada Mas Agung, juga saya mohon maaf, Ibu maaf.
atas nama Komisi 3 juga, karena masih ada harus tanda tangan di kantor, padahal ini udah jam berapa itu. Oleh karenanya, sekali lagi saya terima kasih atas semuanya. Hanya saja bila sowan kami dari DPRD kurang berkenan, dengan kerendahan hati, mohon maaf, ibu maaf. Yang selanjutnya kami mohon pamit. Mohon doanya juga, semoga depan kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon pamit sekali lagi, salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Aduh, no. Aplaus buat beliau berdua. Nggih. Terima kasih. Sehat selalu. Salam buat keluarga semua. Nggih. Matur nuwun, Pak Beno. Lanjut ya, sedikit lagi ya. Yang kaitannya dengan tadi berakhlak. Ini menjadi salah satu ya, syarat yang paling mudah ketika kita mengarah pada ASN yang profesional. Salah satunya, sudah satu saja, nggak usah secara keseluruhannya berakhlak ini kita laksanakan. Satu saja coba kita laksanakan. Berorientasi pada pelayanan. Yang paling pertama saja. Bayangkan ketika kita melayani segala sesuatu, ya, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk memudahkan masyarakat, saya yakin penilaian masyarakat terhadap kita selaku pemerintah, selaku ASN akan berubah. Saya tidak selalu yakin dan berharap banyak kita bisa melaksanakan berakhlak beragam. Tapi minimal kita mencoba untuk berupaya. Satu saja. Ya, satu saja kita coba. Berorientasi pada pelayanan. Ini yang paling penting di kita. Yakin. Besok survei kepuasan masyarakat, indeks kepuasan masyarakatnya akan naik. Keluhan-keluhan di media sosial, keluhan-keluhan yang ada di media resmi kita akan berkurang. Ketika kita berorientasi pada pelayanan. Ini belum yang lain. Belum nanti kalau akuntabelnya bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Satu saja saya minta. Dari unsur yang itu kita laksanakan dengan baik, insya Allah semuanya akan mulai berubah. Berangkat ya. Saya sebenarnya tadi ngobrol dengan Mas Anggoro diberi waktu sampai jam 7. Jam 7 ya. Tapi ya karena ada sesuatu hal itu. Ya kalau jam 7 Mas Anggoro bilang tenang wes sampai jam 7 Mas. Aku tak ya pamit mulai sih karo konco-konco. Nah saya kan berarti tinggal sini sendiri ya. Ini saya seperti itu yang satu nih. Makanya setiap hari didampingi oleh dokter jiwa. Sorry ya Mas. Ora Mas Devian no ya Devian. Oh tapi pengen apa happy ya. Ya. Jadi ini yang kita lakukan bersama. Ini termasuk salah satu inovasi kita untuk melayani panjenengan semuanya. Kami ada yang namanya Sapa SN, yang di situ sudah ada beberapa ahli yang siap membantu panjenengan. Nih, jadi malu ya kalau mau datang lagi langsung ke psikolog ya. Di tempat kita jenengan gratis tinggal daftar. Ini Sapa SN. Bisa dilihat tuh dokter-dokternya. Nanti akan kelihatan yang cantik siapa. Ya, ini tinggal nanti pilih. Jenengan mau konsultasi dengan siapa? Ke dokter jiwanya, ke psikolognya, atau psikiaternya. Ya, yang panjenengan punya masalah dengan hukum, udah ahli hukumnya. Ini
Ini tinggal di klik layanan. Dengan mau ketemu sama siapa, dokternya di situ milih, silakan. Dan ini lagi untuk ibu-ibu semuanya maupun bapak-bapak, kita ada ahli gizinya. Kenapa ada ahli gizi? Ternyata banyak sekarang karena untuk penampilan yang prima, teman-teman saya ini melaksanakan diet yang luar biasa. Ingin badannya langsing kayak saya ya. Saya nggak ngelirik sebelah saya ya, gitu ya. Sehingga mereka dietnya macam-macam. Ada yang apa intermittent, makan cuma sehari satu, terus makan sehari sekali saja melalui kerupuk pro. Sehingga banyak mengganggu kinerja dari mereka di kantor. Banyak yang pingsan. Silahkan diet, ada aturannya. Kita punya ahli gizi yang bisa ngitung ke panjenengan. Oh, saya itu berat badannya ideal tidak. Kalau saya diet seperti ini, kebutuhan kalori saya berapa yang harus dicukupi? Harus makan apa? Nah, ini ahli gizinya kita. Dan ini gratis. Jangan khawatir. Jenengan ketika konsultasi di situ, ya, itu dilindungi kerahasiaannya. Bukan jenengan mau konsultasi pada Nyonya Anggoro pun nggak akan ada yang tahu. Gratis. Termasuk beliaunya. Kecuali yuk dirayu nang kamar, aku kurang ngerti. Karena bagus kakak rono itu ya. Nih, silahkan konsultasi. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gratis. Jam kerja. Nih. Dengan langsung konsultasi di situ bisa ditanyakan. Bisa dilihat tarif psikolog itu berapa, tarif psikiater itu berapa, jam hitungannya. Ya, ahli jiwa berapa, tinggal kita lihat. Nek Mas Anggoro sering gratis ya Pak Edwi, berarti tarif larang. Ya. Itu ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada masalah silakan konsultasi ke BKPDM. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya harapkan tidak. Benar ya? Jelas ya? Nanti Mas Anggoro juga bisik-bisik. Mas, besok kita lanjutkan di lain waktu dengan pola yang berbeda ya. Nanti per masing-masing. Ini banyak rekan-rekan yang dari lapangan juga ya. Yang di lapangan banyak hal yang perlu diketahui oleh kita bersama ya. Nih, sopo lagi. Pengen sehat? Nah, ini contohnya ada itu loh. Ini kalau nggak dikasih, diperiksakan sama beliau malah nggak sehat nih. Nggak didampingi sama dokter ini jadi nggak sehat nih. Ini salah satunya seperti ini. Silahkan nanti daftar. Manfaatkan betul gratis. Ya, silahkan. Banyak kita yang konsultasi seperti itu dan dilindungi kerahasiaannya. Jangan khawatir. Semuanya. Karena kita lihat ASN Kabupaten Purworejo ternyata banyak yang mengalami gangguan, termasuk psikologis, masalah hukum, masalah segala macam kesehatan dan sebagainya. Kita sediakan layanan ini. Ini kepegawaian setiap hari ada. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya matur nuwun, Mas Anggoro nanti sampaikan sama Pak Eko. Harapannya besok setelah kundur dari dinas luar ke Bali, kita sambil ngobrol di warung sebelah ya Pak. Kemarin saya diundang ke sana, belum sempat saya bisa memenuhi undangannya Pak Eko, baru hari ini kita janjian. Gue pokoknya mangan awan nang kono, kalau tekan gue masih tinggal nang Bali kan. Ya. Besok kita ketemu lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kami mohon maaf ya, pada Bapak Ibu, kalau tadi ini bolo-bolo semuanya, saya nyontohkan beberapa hal yang menyinggung perasaan dan peranaan Bapak Ibu semuanya. Aman ya? Wah, bolo lo ya, tenang lo. Orang senang kono langsung vlog ini kayak sopo kayak pelinting sih, jangan awas ya. Awas sih, itu ya. Oh, awas. Kita wongi. Misalnya, ya, sekali lagi, ini karena rasa keluargaan kita. Kita satu keluarga besar ASN di Kabupaten Purworejo. Gak usah mandang si asing ke pipi. Blok saka Tampang iki ora sing percaya nek aku kepala BKD, KPSDM.
yakin nek ketemu nang dalan sing urung kenal ora bakal ngerti juga. Mau setiap saya pakai celana pendek, saya bulan kemana itu ngobrol, tanya, gawe nanti Mas, BKP SDM, oh anak buah Mas Agung ya. Loh itu sering saya ke dinas pariwisata makan di depan itu ya dulu kan di belakang SMA 7 ya Mas ya. Itu ada tahu gembal di situ. Orang dinas kesehatan banyak yang makan di situ, ASN semuanya di situ. Saya makan di situ. Tanya, nanya ya Mas. Nggih. Nangke nih dinas pariwisata. Salam ya Mas Agung. Anak gue Mas Agung ya. Bantu ya Mas Agung. Saya keluar dari warung makan itu, namaku tak tutup Bu ya. Monggo Pak. Yakin ya. Jangan membayangkan lu kepala PKP dia mau gede dhuwur ganteng ora. Ini gantengnya tapi ya. Oh, gantengnya tetap dengan orang maksud gitu. Orang tanda tangan aku udah orang ganteng ya. Ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi memang jam-jam rawan yang kayak gini, sekali lagi kalau ada pingin materi yang apa nanti tak kirim saja. Nih melalui saudara tua saya ini Mas Anggoro, kaitannya dengan PowerPoint-nya, aturannya segala macam. Kalau tadi saya lihat PowerPoint-nya Mas ada di situ, aku sambil di itu jam-jamnya jam rawan. No. Buka halaman pertama sudah langsung rekannya gitu. Nanti saya slide yang kedua, udah mulai berat sebelah matanya ya. Berat yang ketiga wis merem, keempat nggak tahu ngindek apa. Mimpi balik tekan omah, mimpi tadi jalan segala macam. Ya. Sekaligus kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, manfaatkan semua yang ada, hindari semaksimal mungkin kemungkinan pendidikan indisipliner. Lagi ingat pesan kita tadi, syukuri kita yang ada sekarang. Panjenengan melalui seleksi yang mengalahkan ribuan orang. Tahun ini saja yang sudah tanya kapan bukaan PNS, kapan bukaan P3K, sudah ribuan gitu. Nek sing wis dadi ASN, yuk neko-neko, ya sudah. Artinya siap syukur. Contoh beliau yang sudah sampai 35 tahun masih seperti itu. Kita doakan sehat terus sampai dengan akhir. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan keselamatan, kesehatan, barokah, rezeki yang banyak bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tolong monggo. Kepala BSM, nggih. Nuwun. Nggih, Bapak Ibu sekalian, yang tadi apa namanya materi yang disampaikan oleh panjenengan semua, semoga semuanya bermanfaat. Macam Pak Abang bisa menambah kami menjadi lebih semangat, lebih meningkat. Satu, disiplinannya. Yang kedua, meningkat dalam mengerjakan baik itu kegiatan mungkin non-kegiatan, peningkatan inovasi, kreasi dalam kerjaan atau tugas-tugas yang ada dinas PUPR dan Broto. Semoga sehat selalu ya Pak, sehat selalu, semangat, kunci juga jangan lupa bahagia. Kunci itu kunci. Paling daerah bahagia ya, rotok kentrung nyewek terus masih aneh itu gaya. Baik, teman sekali lagi bulan semua. Mudah-mudahan ke depan tidak ada masalah. Kita selalu dimudahkan, dilancarkan dan selalu. Sudah. Sekian dari kami. Langsung tutup ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian pemilihan semua, rawuhnya panjenengan, dan apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dengan bacaan mendalam Alhamdulillahirobbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.